Sahabat Indonesia, thinking out of the box atau berpikir di luar kotak secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berpikir di luar kebiasaan yang ada atau berpikir di luar cara berpikir sebelumnya. Thinking out of the box tidak terfokus pada apa yang dihadapi dan apa yang biasa dipikirkan oleh orang, tetapi berpikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dari orang-orang pada umumnya. Thinking out of the box juga dikenal sebagai sebuah cara berpikir kreatif. Berpikir dengan gagasan-gagasan kreatif di luar kebiasaan yang ada untuk menjawab sebuah masalah atau tantangan. Memiliki kemampuan berpikir secara out of the box tentu saja adalah merupakan sebuah anugerah dan sekaligus juga sebuah berkah. Karena berpikir out of the box memberi solusi di saat ketika solusi itu dianggap sudah tak ada lagi. Dalam Markus pasal yang kedua, ada sebuah cerita. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum, dan ketika ia sedang mengajar dalam sebuah rumah, datang 4 orang dengan menggotong seorang yang lumpuh. Tetapi saat itu, rumah tempat Tuhan Yesus mengajar penuh sesak dengan orang-orang. Karena kedatangannya di Kapernaum itu diketahui oleh banyak orang. Bahkan sampai depan pintu rumah itu pun penuh sesak dengan banyak orang. Nah, turut hadir juga di situ beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang juga ikut mendengarkan ia mengajar. Jadi, keempat orang itu tidak dapat membawa masuk orang yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Orang-orang yang memenuhi ruangan itu sama sekali tidak mau memberi mereka jalan. Tidak seorang pun dari mereka yang ingin kehilangan berkat dari pengajaran Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang mau bergeser sedikit saja untuk memberi mereka jalan. Mereka semua ingin berada paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ini kesempatan yang jarang, yang tak mungkin mereka akan sia-siakan. Jadi walaupun orang lumpuh ini sangat membutuhkan Tuhan Yesus, tak seorang pun yang bersedia memberi dia jalan. Nah, sahabat Indonesia, itulah manusia. Dalam beragama, kita kadang tetap tidak dapat menghilangkan sikap egois kita. Dalam beragama, kadang kita tetap tidak dapat tersentuh oleh penderitaan sesama. Dalam beragama, kadang kita masih sulit untuk berbagi kebahagiaan bersama. Itu sebabnya saya sepakat dengan mereka yang percaya bahwa agama bukanlah jawaban untuk masalah manusia. Tuhanlah jawaban, tetapi agama bukan. Agama bahkan seringkali menjadi sumber konflik dan pertikaian. Agama di tangan manusia justru akhirnya yang sering dipakai sebagai alat untuk memisahkan seseorang dari sesamanya. Agama bahkan kadang dapat membunuh rasa kemanusiaan. Tuhan Yesus pernah membahas masalah ini dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang anggur yang baru dan kantong kulit yang tua. Katanya, dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam ungkapan yang lain, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Hidup yang lama takkan dapat memahami perkara-perkara rohani, termasuk tentang agama. Kebahagiaan surga hanya dipersepsi sebagai kumpulan para bidadari. Jadi 4 orang ini gagal membawa orang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Sahabat Indonesia, kadang niat baik harus berjumpa dengan jalan yang buntu. Mengikut Tuhan kadang tak semudah seperti yang kita bayangkan. Mencari Tuhan kadang harus terhalang oleh situasi atau keadaan. Tetapi yang sangat menarik adalah apa yang dilakukan oleh keempat orang ini.
Mereka tidak merasa bahwa mereka sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Nah, jalan boleh saja tertutup. Tetapi kenapa tidak untuk menciptakan sebuah jalan yang baru? Pintu masuk boleh saja tersumbat, tetapi kenapa tidak membuat sebuah pintu masuk yang baru? Maka dalam ayat yang keempat, mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dalam catatan Lukas, keempat orang itu naik ke atap rumah sambil menggotong orang lumpuh itu, lalu membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Sebuah cara berpikir yang terkategoris sebagai thinking out of the box. Berpikir di luar kotak. Berpikir di luar kelaziman, berpikir dengan tidak mengikuti kebiasaan, berpikir secara kreatif, berpikir yang berfokus pada solusi, berpikir jika jalan sudah menjadi buntu, maka sudah saatnya untuk menciptakan jalan yang baru. Dan lihatlah bagaimana hasilnya. Dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, saya ulangi sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tindakan keempat orang itu disebut sebagai tindakan iman. Memang perkataan Tuhan Yesus, "Dosamu sudah diampuni," membuat beberapa ahli Taurat langsung menghakimi, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi kita abaikan saja, sebab pemuka agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini memang senang untuk memainkan peran antagonis, menghakimi orang-orang lain dengan dalil-dalil agama, lalu mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang rohani. Tetapi tak apalah, tanpa mereka, dunia agama akan kekurangan dengan cerita drama. Kita fokus saja kepada ending yang indah dari kisah ini. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 12, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah. Puji Tuhan, akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Tak dapatlah dibayangkan betapa bahagia hatinya, sebuah kebahagiaan yang pastilah tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi yang menarik bagi kita adalah di balik sembuhnya orang yang tadinya lumpuh ini, ada 4 sahabat yang berpikir secara out of the box. Saat mereka menghadapi jalan buntu, mereka menciptakan jalan yang baru. Saat seakan-akan semua usaha sia-sia, mereka lalu melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Dan yang jauh lebih menarik adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang menyebut bahwa tindakan mereka itu adalah merupakan tindakan iman dalam ayat yang kelima tadi. Thinking out of the box adalah sebuah tindakan iman. Maka pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah oleh tiadanya jalan keluar. Jika engkau percaya Tuhan, kenapa tidak engkau menemukan sebuah jalan dengan menggunakan cara berpikir secara out of the box? Ciptakanlah jalan keluarmu sendiri, sebab itu adalah merupakan sebuah ekspresi imanmu. Dari Banyumas, Jawa Tengah, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.